pada ayat berapa Pak? 46. Mungkin nanti ada yang membacakan ininya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Artinya, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Iya. Jadi ini masih nyambung dengan ayat 45, yaitu al-khashi'in. Ya, ayat sebelumnya kan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu memang berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Nah, ini penjelasannya di 46. Artinya sifat orang yang khusyuk itu adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang yakin. Nah, di sini perlu kita secara bahasa jelaskan. Allah di sini menggunakan kata yadhunnu. Ya, padahal secara arti bahasa dhanna itu kan artinya apa? Mengira. Ya, mengira. Tapi kata dhanna di sini bukan mengira. Akan tetapi apa? Meyakini. Nah, jadi begitulah Al-Quran Pak ya. Kayanya bahasa Al-Quran atau bahasa Arab ini kadang-kadang ya arti kata itu bukan itu yang dipakai. Seperti ini tadi, kalau secara bahasa yang mengira, tetapi di sini maksudnya bukan mengira, justru meyakini. Kalau mengira kan belum sampai ke tingkat apa? Yakin. Gitu. Tapi di dalam ayat-ayat yang lain nanti mungkin tetap artinya mengira, karena arti zon itu mengira, artinya 50-50 Pak. Ya? Kalau yakin kan 100%. Yakin, dia yakin. Kalau mengira itu ya bisa 50, bisa 60. Ada yang lebih rendah lagi dari mengira itu. Ya syukku. Itu di bawah 50%. Syakka ya syukku. Ya meragukan. Ya, jadi di sini arti yadhunnu di sini apa? Meyakini. Mereka yang meyakini akan berjumpa dengan Rabb mereka. Jadi orang khusyuk itu ya, nah, kemarin kita sudah sebutkan pengertian khusyuk, yaitu orang-orang yang mutawadhi', orang yang merasa betah, tenang dengan ketaatan kepada Allah, ya, merasa nyaman dengan ketaatan kepada Allah. Nah, mereka ini yakin bahwa mereka akan berjumpa dengan Rabb mereka. Nah, begitu. Ya'lamuna annahum, mereka mengetahui bahwa mereka nanti akan dikumpulkan kepada Allah pada hari kiamat. Ya, dipaparkan kepada Allah nanti, ditayangkan kepada Allah nanti amal mereka. Ya Allah, semua orang Pak, apa dulu kerjanya di dunia ini, ya semuanya, yang besar dan yang kecil. Nah, di situ nanti itu orang kafir, orang zalim itu kaget, wah, kok bisa terekam ya? Tetapi di dunia pun sekarang pun sudah ditunjukkan pelan-pelan ya Pak ya, dengan adanya apa? Nah, jadi apa yang terjadi nanti di yaumul qiyamah
itu pelan-pelan dia apa namanya, ditunjukkan Allah di dunia dulu, Pak. Ya, bahwa nanti di hari akhirat semua amal ketahuan, terbuka. Sekarang pun di dunia udah begitu, orang nggak bisa lari. Ada satelit, ada perekam khusus tempat-tempat tertentu. Nah itu dia, ada perekam siapa yang masuk, mengapain dia, nengok kiri, nengok kanan, semua kan kelihatan. Nah, nanti begitulah di hari akhirat. Kira-kira orang yang kafir itu bisa lari nggak? Ya nggak bisa lari. Nggak bisa juga berbohong. Oh saya tuh nggak begitu, nggak bisa. Nah, ini ada di rekamannya nih. Saya tidak mengatakan begitu. Saya tidak pernah mengatakan begitu. Sumpah, sumpah. Ini rekamannya. Nah. Jadi kalau sudah mengingat akhirat, lemas semuanya, Pak. Nggak selera makan, ya. Lemas semuanya kalau sudah mengingat akhirat itu. Wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Allah, ya. Artinya Allah lah yang akan menghukum dengan seadil-adilnya seluruh perkara mereka. Oleh karena itu, lamma ayqanu bil ma'ani wal jaza', apabila mereka telah meyakini hari akhir dan hari pembalasan, maka mudahlah bagi mereka melakukan perbuatan ketaatan. Nah, jadi orang kalau sudah mengingat akhirat, mengingat hari pertanggungjawaban, hisab, surga, neraka, apa konsekuensinya? Gampang di dunia bagi dia untuk taat. Ya, teringat aja mati, Pak. Kira-kira ada orang yang malas bangun subuh? Ya, teringat kubur. Ya, itu makanya disuruh mengantar jenazah ke kuburan itu, kan disuruh. Nah, insya Allah paling tidak mungkin sepekan ini kamu taat ibadah, karena kamu lihat orang tak bernyawa yang tadinya wah, ya, riang gembira, tiba-tiba diam terpaku, nggak bisa gerak apa-apa, masuk ke dalam kubur, ditimbun, pulang dari situ mungkin sholat subuh dia yang pertama kali hadir di masjid, betul enggak? Jadi orang yang meyakini akhirat akan mudah baginya untuk taat dan meninggalkan mungkar. Iya, gak akan berani itu minum khamar, alkohol, gak akan berani. Kenapa? Dia teringat, ini nanti perhitungannya bagaimana ini. Dia tidak akan berani makan riba. Dia tidak akan berani menzalimi orang. Jadi disinilah kekuatan percaya meyakini akhirat, pembalasan. Ya, bagaimana saya bisa menyiksa dia, menganiaya dia, membunuh dia? Semua itu nanti akan dibalas. Kalau orang percaya pembalasan, mana mungkin membunuh orang, betul enggak? Apapun kesalahan orang itu nggak akan mungkin dia bunuh, karena pembalasan pasti. Ya kadang-kadang pembalasan itu di dunia juga. Ya, kamu siksa orang, kamu bunuh orang, tunggu saja giliran kamu. Jadi inilah gunanya beriman kepada hari akhirat dan hari pembalasan. Orang yang yakin akan akhirat, hari akhir, hari pembalasan, tidak berani macam-macam, dan semangat taatnya sangat tinggi.
itulah kuncinya. Dan kalau kita lihat dakwah Rasulullah di Makkah, itulah sebabnya kenapa dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayat-ayat yang turun di Makkah itu ayat-ayat tentang akhirat kan, tentang akhirat, kiamat, akhirat, itu saja. Dengan memahami ayat-ayat tentang akhirat itu, udah pasrah, ya pasrah kepada Allah. Apa saja Allah suka, saya akan siap. Apa saja yang Allah larang, saya akan tinggalkan. Itulah juga sebabnya kenapa ayat-ayat perintah itu belum turun lagi ketika Nabi di Makkah sebelum hijrah. Ya, belum turun. Larangan mencuri, larangan zina, larangan minum khamar, itu belum turun, Pak, di Makkah. Jadi yang turun di Makkah itu adalah ayat-ayat menekankan keimanan, kepercayaan akhirat. Karena kalau sudah orang yakin hari akhirat, pembalasan udah aman. Yang susah itu belum yakin akhirat, setengah-setengah. Iya sih katanya begitu ya, hari akhirat itu ya, katanya. Dia bilang katanya hari akhirat itu ya memang semua amal kita dibalas ya. Nah, bagaimana itu kira-kira ya kalau pembalasan? Nah, ini orang-orang yang apa nih? Yang setengah-setengah nih. Ya, bahkan ada yang ya meragukan, betul-betul meragukan. Emangnya ada orang yang sudah pulang dari akhirat? Ya, ini mulut seperti ini nanti yang akan dihajar sama malaikat itu di neraka itu. Mulut kau dulu yang bilang, meragukan akhirat. Kau bilang, emangnya ada orang yang sudah pulang dari akhirat? Mulut itulah nanti dihajar sama neraka itu. Orang-orang yang meragukan akhirat. Adapun orang mukmin, masya Allah, karena dari awal sudah yakin seyakin-yakinnya akan hari akhirat. Nah, apapun yang diperintahkan Allah, apapun yang dilarang oleh Allah, mudah sama mereka. Ya Pak ya, ini sudah kira-kira ini sudah jadi kaidah. Orang yakin akhirat siap menerima perintah. Tapi orang yang masih setengah-setengah, nah ini yang suka ragu-ragu itu. Dia dengar dilarang begini begitu, masa iya ya, masa yang enak-enak dilarang. Nah, nanti dia cari, ya khamar itu kan sebenarnya untuk memanaskan badan, ya. Jadi kita tak kedinginan, jadi ya minum khamar supaya badan itu agak terasa panas, mengimbangi suhu udara. Ya. Jadi intinya ya begitu. Orang-orang yang yakin kepada hari akhir, yakin kepada al-jaza, mudah bagi mereka. Sahala alaihim fi'lu ta'at wa tarkul munkarat. Meninggalkan yang dilarang itu mudah, karena sudah yakin bahwa akan pembalasan. Tidak ada perbuatan yang hilang sia-sia, luput, ya, luput dari pemantauan ataupun penghitungan. Yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, fal muradu yang dimaksud di sini adalah ya'taqidun, meyakini. Jadi sebagian bangsa Arab juga memang secara bahasa kadang-kadang menyebut yakin itu ya dengan bahasa zon. Baik. Nah, dikatakan ini ada sebuah riwayat di dalam hadis Nabi, nanti di hari kiamat, Pak.
manusia ya yang ragu-ragu ini dipanggil oleh Allah Ta'ala. Pada saat itu kan tidak bisa berbohong ya, dipanggil. Apa kata Allah kepada dia? Apakah dulu engkau sebentar, alam uzawwijka, alam ukrimka, alam usakhir lakal khail wal ibil, bukankah dulu di dunia kunikahkan engkau? Artinya dikasih Allah pasangan gitu ya. Kumuliakan engkau, kutundukkan kepadamu kendaraan. Ya kendaraan macam-macam lah. Kalau sekarang mobil, kalau dulu kan onta, kuda, begitu ya. Kata hamba ini apa? Iya. Terus Allah pun bertanya, apakah dulu kau meyakini kalau engkau akan berjumpa sama aku? Waktu di dunia kau yakin nggak bahwa engkau berjumpa sama aku? Kata dia, jawab apa tidak. Jadi dia rasakan nikmat yang Allah berikan, tetapi dia ingkari. Di dunia dulu, kata dia kan, apakah dulu waktu di dunia kau meyakini akan berjumpa denganku? Tidak. Lalu kata Allah apa? Maka pada hari ini gilirannya kau kulupakan sebagaimana dulu kau melupakan aku. Artinya dulu kau di dunia mengingkari perjumpaan dan nggak yakin kau berjumpa sama aku, maka sekarang engkau gilirannya juga. Al-yawma ansaka kama nasitani. Ya. Maka pada hari ini gilirannya aku melupakan engkau sebagaimana dulu engkau melupakan aku di dunia. Allahu Akbar. Ya. Sakitnya jadi orang kafir itu. Baik, ini ayat yang lalu. Selanjutnya ayat 47. Nah, kembali kita ke cerita Bani Israil. Kan kemarin sudah kita sebutkan bahwa ayat-ayat ini terkait dengan Bani Israil. Nah, ya Bani Israil, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Betul. Dengarkan Bapak tadi itu, kulebihkan kamu dari umat lain di seluruh alam pada masa itu. Jadi ini membantah anggapan orang dari sampai sekarang. Kan banyak orang menganggap bahwa Bani Israel ini bangsa paling hebat di dunia, dan mereka sendiri kan merasa begitu ya. Mereka itu adalah bangsa kelas 1. Jadi mereka harus dihormati oleh semua bangsa lain. Ya, apa saja kemauan mereka harus disetujui oleh bangsa lain. Istilahnya semua bangsa di luar mereka ini itu bangsa kelas 2. Mereka lah kelas 1-nya. Memang dulu ada ya semacam kelebihan itu diberikan Allah kepada mereka. Tapi pada masa itu, sekarang sudah tidak lagi. Jadi ini juga mengingatkan kita, ada sebagian orang umpamanya mengatakan ya, oh Yahudi itu pintar-pintar, begitu ya. Artinya mereka itu
memang diberikan Allah kelebihan, kecerdasan apa segala macam. Itu tidak benar ya Pak. Ya, itu tidak benar. Kecerdasan itu diberikan Allah kepada semua. Kepada semua orang yang punya, artinya potensi cerdas itu diberikan Allah kepada semua bangsa, semua, artinya semua manusia. Yang penting kira-kira ya dia mau mengasah otaknya, ya. Jadi bukan monopoli satu etnis yaitu Yahudi. Yahudi itu pintar-pintar, salah. Itu tidak benar itu. Kecuali mau dipahami Yahudi itu licik-licik, nah itu boleh. Bukan pintar, tapi licik. Ya. Nah, jadi jangan menganggap ya memang mereka ya pintar-pintar. Coba lihat si ini dalam bidang ilmu ini dia penemu ini. Kebetulan saja, ya, nah, dia kebetulan saja mengasah otaknya, kerja keras di situ, ya muncullah dia sebagai pionir, pelopor. Bukan itu sudah pemberian dari Allah Ta'ala kepada mereka, tidak. Kecerdasan itu, kepintaran itu, kejeniusan itu diberikan Allah kepada semua tanpa memandang bangsanya. Begitu. Nah, kembali kita ke ayat ini, wahai Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingat kamulah nikmatku yang telah kuberikan kepada kamu. Nah, ya. Jadi apa nikmat yang Allah berikan dahulu kepada Bani Israel ini, diutus Allah rasul-rasul kepada mereka, diturunkan Allah kitab-kitab. Coba lihat ya, Taurat untuk siapa? Bani Israel. Zabur untuk siapa? Bani Israel. Injil untuk siapa? Bani Israel. Kitab-kitab Allah turunkan untuk mereka. Rasul-rasul, yang paling banyak rasul-rasul itu dari Bani Israel. Sampai Isa putra Maryam juga adalah bagian dari Bani Israel. Ya, begitu. Dan nabi-nabi ini diutus hanya untuk mereka saja. Jadi di luar Bani Israel jangan ngikut-ngikut. Jangan mengaku umatnya nabi-nabi itu. Kamu bukan Bani Israel. Kamu gak boleh mengaku umat nabi-nabi terdahulu itu. Malu kamu. Karena nabi-nabi itu, Musa, Isa, itu adalah Bani Israel. Dan kitab yang diturunkan untuk Bani Israel. Ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi itu untuk mereka saja. Kamu itu gak ikut sebenarnya. Cuma kamu ngaku-ngaku aja. Nah, satu-satunya nabi yang diutus untuk seluruh umat manusia hanya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi semua bangsa, mau Afrika, mau Asia, berhak mengatakan Rasulullah itu nabi kami. Arab atau non Arab berhak mengatakan Rasul Muhammad SAW itu adalah nabi kami. Adapun Musa, Isa, nggak bisa orang di luar Bani Israel Isa itu nabi kami. Dari mana ceritanya? Emangnya kamu Bani Israel? Orang di luar Bani Israel tidak bisa ngaku-ngaku Musa itu sebagai nabi dia. Oh, nabi kami itu Nabi Musa. Kamu siapa? Bani Israel? Enggak. Gimana ceritanya kamu ngaku-ngaku nabi-nabi terdahulu itu nabi kamu? Salah kaprah, salah paham. Ya. Nah, jadi satu-satunya yang diutus untuk seluruh manusia ya hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dari
kelebihan yang Allah berikan kepada Bani Israel itu, bahwa mereka dikirimi oleh Allah Ta'ala rasul-rasul, kitab-kitab, dan kelebihan, memang betul kelebihan dari semua umat pada zaman itu. Itu dikuatkan oleh Al-Quran, laqad ikhtarnahum ala ilmin 'alal alamin. Kami pilih kamu, ya, dari seluruh alamin, dari seluruh alam, artinya seluruh bangsa manusia yang ada pada saat itu. Karena setiap zaman itu ada alamnya, ada dunianya. Setiap zaman itu ada dunianya. Ya. Baik, jadi tidak benar bahwa Bani Israel itu dilebihkan oleh Allah Ta'ala dalam seluruh zaman. Salah besar, ya, salah besar. Adapun setelah zaman Bani Israel, inilah umat Nabi Muhammad, maka yang terbaik dari umat manusia ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya, nah itu dia. Ini ayatnya yang mengatakan bahwa umat Nabi Muhammad itu adalah umat terbaik. Sudah lewat masa Bani Israel, sudah lewat. Ya, sudah lewat, selesai kamu sudah. Sekarang yang terbaik itu adalah umat Muhammad. Nah, ini ayatnya surah Al-Imran, ya. Ayo kita baca. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya, kamu itu siapa? Umat Muhammad. Karena ayat ini turun pada masa Nabi hidup, dan yang hidup bersama Nabi itu adalah umatnya, khususnya sahabat. Ya, jadi kamu adalah sebaik-baik umat. Dan bahkan ada riwayat, ya, dari Rasulullah SAW yang menyebutkan dari 70 umat kamu adalah yang terbaiknya dan yang paling mulianya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian setelah itu, ya, disebutkan di sini wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Dan sebutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Iya. Takutlah kamu akan suatu hari di mana satu jiwa tidak bisa membela jiwa yang lain, satu orang tidak bisa membela orang lain. Itu namanya hari akhirat. La tajzi nafsun an nafsin. Satu orang tidak bisa membela orang lain sedikit pun, syai'an. Begitu juga ada ayat wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak bisa dipikulkan dosa kepada orang lain.
Siapa yang melakukan dosa, dialah yang memikulnya. Ada juga ayat di kulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang nanti pada hari itu disibukkan dengan urusannya sendiri. Ya, urusan dia sendiri nggak kelar. Gimana mau sama urusan orang? Ada lagi ayat Allah Ta'ala, wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Ini lebih hebat lagi. Ya, lebih apa? Lebih tegas ayatnya. Takutlah kalian kepada suatu hari di mana ayah tidak bisa membela anak. Wah, itu kan, bagaimana itu Pak? Hubungan yang paling dekat antara seorang dengan siapa? Ya ayahnya atau anaknya. Ayah kepada anak, anak kepada, itu paling dekat. Bukan kerabat, bukan teman. Tetapi pada saat itu pun tidak bisa. Kalau di dunia ya bolehlah ya. Anaknya punya kasus, bapaknya bilang udah, tolong lepaskan dia itu anak saya. Ya, masih berfungsi pembelaan atau syafaat. Ya, ini namanya syafaat, itu artinya apa? Syafaat itu pembelaan, pertolongan. Jadi ada orang terjepit, ada orang yang bisa membelain dia. Tapi pada hari itu kata Allah, wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi. Takutlah kamu akan suatu hari di mana ayah tidak bisa membela anak. Wala mauludun, anak pun tidak bisa, huwa jazin an walidihi syai'a. Tidak bisa membela ayahnya sedikit pun. Ya, kan luar biasa itu bahasanya ya. Kalau ayah dengan anak dengan ayah saja nggak bisa saling membela, konon lagi, iya orang lain. Ya. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Tidak diterima Allah, tidak bisa diterima pada saat itu pertolongan. Kalau di dunia kalau ada kenalan, memang bukan anak sih, ya, tapi teman, ya, kolega, teman akrab, teman sekolah, teman kuliah, teman ya suka main bareng. Tolong ya itu ada teman saya, ya, tolong lepaskan dia. Itu teman saya, teman dekat saya itu. Nanti di akhirat syafaat seperti itu sama sekali tidak berfungsi. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Ada ayat yang lain juga mengatakan ini tidak bermanfaat untuk mereka pertolongan dari orang-orang yang mau menolong. Begitu juga ada ayat menceritakan keluhan ahli neraka. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Tidak bisa kami lagi mendapat bantuan orang-orang yang mau membantu, dan juga tidak bisa ditolong teman yang paling dekat dulu. Ya, kalau di dunia, umpamanya teman dekat sekali ya, CS-nya, gitu ya, itu CS dia itu, dia lepas saja, bebas saja. Siapa kamu? Oh, CS-nya, bos. Kalau terkait kasus, oh udah lepas. Di akhirat, ahli neraka mengatakan, fama lana min syafi'in. Kami tidak punya lagi penolong dan tidak punya lagi teman CS.
Udah masuk neraka, Pak. Siapa yang bisa menolong? Orang yang di surga pun tidak bisa menolong. Ya Allah, kalau kita renungkan ini Pak ya, aduh, ini tadi dia modalnya itu apa? Yakin pada akhirat, yakin pada hari akhirat, hari pembalasan. Begitulah nanti watak ataupun keadaan hari akhirat itu. Tidak bisa tolong menolong, masing-masing aja lah. Wala yu'khadhu minha 'adl, dan tidak diterima ada tebusan. Ya, artinya dibayar. Supaya lepas kamu sanggup bayar enggak? Kalau di dunia kan begitu kan? Boleh lepas, tapi ada kompensasi ya. Berapa ratus juta. Di akhirat la yu'khadhu minha 'adlun, artinya la yuqbal minha fida'un, tebusan, bayaran, kompensasi. Ya, itulah kondisi akhirat luar biasa. Kemudian kata Allah lagi, wala hum yunsarun, dan tidak ada yang bisa menolong. Mereka tidak ditolong. Ya, siapa yang mau menolong, Pak? Orang yang kafir semacam dia sama-sama disiksa juga. Bagaimana menolong orang yang disiksa? Sesama disiksa. Ya, istilahnya sesama tahanan mana bisa menolong. Betul kan? Sesama tahanan tidak bisa menolong. Saya juga ditahan, kamu juga ditahan. Bagaimana kita menolong? Orang yang tidak ditahan juga tidak bisa. Wala yuqbalu minhum fida. La ya'tif alaihim dzu qarabah wala dzu jah. Tidak bisa membela mereka orang yang punya kekerabatan. Artinya masih punya kerabat, walaupun kerabat itu di surga, Pak. Ya, pasti dia mengatakan, wah nggak bisa, kita punya keterbatasan, nggak bisa menolong kamu. Inilah artinya apa? Allah mau mengingatkan manusia kondisi hari akhirat. Siap-siap menghadapi itu. Ya, siap-siap kamu menghadapi hari itu, tidak bisa saling tolong menolong. Ya, kalau begitu, apa yang terjadi? Masing-masing mandiri. Di dunia pun begitu. Ya? Kamu sudah tahu apa kewajiban kamu dari Allah. Dan ini harus disampaikan oleh ayah kepada anaknya loh. Ya, sebelum balik disampaikan, nak, Allah mewajibkan kepada kamu sholat 5 waktu. Kalau kamu nanti tidak sholat, konsekuensinya kamu akan mendapatkan hukuman, ayah tidak bisa nolong kamu. Ya, kalau di dunia mungkin saja anak terkait kasus datang orang tuanya, berapa Pak kira-kira? Tergantung kasusnya ya. Di akhirat enggak. Jadi itu disampaikan kepada si anak supaya dia tahu. Jadi kalau sudah dia tahu, dia pasti akan apa? Ayah saya nanti tidak akan bisa membela saya. Saya harus bisa sendiri. Ya. Jadi akhirnya dia menjadi orang yang taat. Banyak sekali ayat-ayat seperti ini dan yang mengisyaratkan makna yang sama. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Ya, dia tidak punya kekuatan dan tidak punya penolong. La yuqbal fi man kafara bihi fidyah. Jadi orang yang kafir dulu di dunia kepada Allah tidak bisa, ya, tidak bisa bayar, nggak bisa.
Ya. Mau bayar ke siapa? Allah mau disogok. Dan subhanallah ya, kalau kita membaca ayat-ayat ini Pak, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamah ma tuqabbala minhum wa lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang kafir itu kalau mereka memiliki, law anna lahum, sekiranya mereka memiliki seluruh isi bumi, ya, isi bumi Pak, emas berapa ratus ton itu, peraknya, kalau sekiranya mereka memiliki semua isi bumi untuk menyogok, membayar azab Allah, yaftadu bihi min azab yaumil qiyamah, azab pada hari kiamat itu tidak bakal diterima kata Allah. Ma tuqabbala minhum. Emangnya dia masih punya harta lagi di hari akhirat? Dunia saya sudah tidak ada. Apa yang mau dibayarkan? Ya. Jadi inilah membuat kita takut dari kekafiran. Ya. Takut dari kekafiran. Artinya apa? Takut melakukan perbuatan dosa. Nah, dalam perkawinan belakangan ini mulai marak kawin beda agama. Awas kamu. Ya. Tunggu saja kau mati. Ya. Wanita muslimah tidak boleh, haram total. Tidak boleh nikah dengan orang di luar Islam, orang kafir, apapun jenis kekafirannya. Ya. Jadi kawin beda agama itu terlarang. Hukumannya nanti kau akan terima. Apa itu? Ya neraka. Nah, jadi apa saja kejahatan yang memang di dunia ini kan kumpulan orang berbuat jahat ya Pak. Ya, sampai soal makanan yang dilarang dimakan. Juga akhir-akhir ini banyak diminati orang es krim yang tidak ada label halalnya, yang banyak dijual di mal-mal itu, ya, banyak orang beli. Apa yang masuk ke dalam perutmu itu? Lemak babi? Tunggu saja dibakar perutmu itu. Ya. Nikah beda agama, tunggu saja kemaluanmu itu nanti dibakar oleh Allah Ta'ala, ditusuk dengan besi panas itu nanti, ya, lubang kemaluanmu itu, karena engkau melakukan hubungan zina, ya, kawin beda agama, kau kawin dengan orang kafir, begitulah seterusnya. Jadi nanti di hari akhirat tidak ada yang bisa nolong. Ya, sejumlah ayat luar biasa ini. Falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Tidak bakal diterima dari salah seorang mereka kalau punya sepenuh isi bumi emas. Emasnya sendiri sudah enggak ada. Apa yang mau dibayarkan? Walau iftada bih. Ya. Wa in ta'dil kullu 'adl la yu'khadh minha. Falyawma la yu'khadhu minkum fidyah wala minal ladzina kafaru. Pada hari ini tidak diterima lagi tebusan, ya. Baiklah, sampai di sini dahulu kajian kita. Semoga ayat-ayat ini ya semakin menambah keimanan kita, mengokohkan keyakinan kita akan hari akhirat dan kebenaran Islam. Islam inilah satu-satunya agama yang diridhoi, diterima oleh Allah Ta'ala. Kita akhiri, ya. Ada yang mau bertanya? Baik.